Hello, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal melanjutkan perjalanan kita di Samarkand. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Registan Square. Dan setelah kita tiba di Samarkand pagi-pagi, kita mulai mencari destinasi yang bakal kita kunjungin. Karena sejujurnya kita nggak punya itinerary buat jalan-jalan di sini. Karena semuanya serba dadakan, nggak ada planning. Karena kita semua punya jadwal yang sama, yaitu day off di hari ini. Jadi kita putuskan untuk berangkat tanpa ada persiapan. Ya, kita sampai di Samarkand. Spasiba. Wow. Kita baru sampai di stasiun Samarkand. Welcome to Samarkand. Bye bye. Spasiba. Let's go. Kereta ini keren. Kereta ini keren. Iya. Kita sampai di Samarkand. Ada yang lagi ngosok dulu. Ada yang ngerokok dulu. Cikis at seat. Udah. Keretanya keren, klasik banget kayak ada di film-film di Rusia. Samarkand. Kita menuju keluar. Kita udah sampai di kotanya dan kita bingung mau kemana. Get lost aja udah. Namanya juga berlibur. Get lost. Akhirnya kita memutuskan untuk naik tram keliling kota. Ntar sampai sana nggak tahu kita mau kemana. Just follow. Kita nyoba pakai apa namanya, monorail, tram. Harganya cuma 2.000 doang. Iya. Yeah, finally we arrive in Registan Square. Jadi kalau kita mau ke Samarkand tuh dari stasiun kereta, kita bisa langsung naik Yandex ke Registan Square. Di depannya udah banyak banget ini tempat wisata, benar benar. Ini dia Registan Square-nya. Ini ada bangunan ini tuh apa namanya ya? Tapi ini tuh yang biasa ada di postcard dan kita sekarang udah sampai di sini. Oke.
Bibi, geser dikit. Ya, 1, 2. Ya, kurang sih. Guys, Davin, video. Hai, depan kita udah register, udah sampai. Dan ini sudah register ya? Nggak tahu, kita cari informasinya di dalam. Tahu ya, setelah kita telusuri. Kita explore dulu. Let's go. Dan di sini tuh banyak orang-orang Asia ternyata tuh, ada buka-buka Indonesia, Malaysia. Viral. Dan untuk masuk ke kawasan ini harus beli tiket di sini. Belum tahu harganya berapa, kita tanya aja. Siapa? Hah? Ada yang apa? Ih, netsilnya lucu sekali. Masa kita semua punya. Jangan sih tahu. Masuk. Assalamualaikum. Amin. Terniat banget foto bawa peci khas ini. Diterjemahkan dari bahasa Uzbek, Registan berarti tempat berpasir. Pada zaman dahulu, alun-alun pusat ini tertutup pasir. Wilayah tersebut awalnya tidak dikelilingi oleh madrasah. Ada 3 madrasah di alun-alun, yaitu Ulugh-Beg, Serdor, dan Tilakori, yang merupakan pemandangan utama kota. Mereka didirikan oleh 2 penguasa pada waktu yang berbeda. Seorang pewaris negara besar, seorang ahli matematika dan astronomi terkenal, yaitu Ulugh-Beg, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1409. Pada tahun 1417, ia memberi perintah untuk membangun sebuah madrasah yang kemudian diganti namanya untuk menghormatinya. Itu adalah pendiri pertama di Registan Square. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti tempat belajar atau mengajar. Pada tahun 1612, Yang Tush Bahadur, seorang gubernur Jenderal Bukhara, pada saat itu memutuskan untuk membangun madrasah lain di lapangan Registan di seberang gedung yang didirikan oleh Ulugh-Beg. Hanaka Ulugh-Beg yang terletak di lokasi wilayah yang telah direncanakan untuk dibangun, yang sudah terlihat bobrok pada saat itu, dibongkar dan sebagian besar materialnya digunakan untuk pendirian bangunan baru. Nama Serdor tersebut berasal dari Cer, artinya harimau, dan namanya diterjemahkan sebagai dihiasi harimau. Plot inilah yang kemudian menjadi simbol nasional Uzbekistan. Madrasah Tilakori. Pembangunannya dimulai pada tahun 1646 di bagian utara Registan Square. Pembangunan Madrasah Tilakori berlangsung lebih dari 14 tahun dan selesai pada tahun 1660. Fasad utama bangunan dibuat dalam 2 tingkat. Nama Tilakori diberikan berkat dekorasinya. Para seniman telah menggunakan metode melukis kundal untuk dekorasi yang sebagian besar mengandung emas. Untuk memasuki kawasan ini, peraturannya untuk perempuan harus berpakaian sopan dan berjilbab. Untuk laki-lakinya nggak boleh pakai celana pendek. Dan disediakan scarf untuk para wanita yang mau masuk yang tidak menggunakan jilbab. Let's go. Dan ini pintunya
benar-benar kayu yang terukir, ada tulisan Arab. Ayo belajar membaca Iqra. Iqra gini ya, Iqra. Kita mulai masuk. Masya Allah, ini benar-benar indah bangunannya. Dindingnya tuh ada kaligrafi Arab, dan ini sebenarnya bukan mozaik, jadi kayak dilukis gitu. Sekelilingnya warnanya emas dan biru. Di fasad bangunan ini terdapat menara masjid berkubah biru di sebelah kiri portal, dengan dua menara berdiri di kedua sisi di bagian depan. Konstruksinya dengan indah menyimbangkan dua madrasah yang lebih besar tanpa mengganggu kesatuan gaya arsitektur. Madrasah ini berbentuk bujur sangkar, menampilkan masjid dengan portal dan kubah biru besar di sebelah kiri portal utama dan di belakangnya. Mereka menginginkan bangunan tersebut berfungsi sebagai madrasah dan masjid untuk sholat Jumat. Masjid ini berbentuk salib, menampilkan mihrab yang dihias dengan indah. Ceruk di dinding masjid yang menunjuk arah Mekah yang harus dihadap umat Islam saat sholat. Dinding bagian dalam dan kubah masjid menampilkan ornamen emas yang kaya. Oleh karena itu, nama madrasah diterjemahkan menjadi berlapis emas. Sayap fasad utama memiliki 2 lantai, 3 sisi lainnya hanya memiliki 1. Fasad halaman dalam dan luar dilapisi dengan desain mozaik geometris, bunga, prasasti dari batu bata dan ubin. Saat ini, Madrasah Tilakori menjadi tempat museum restorasi Registan. Terletak di pusat kota Samarkand, Registan Square dengan bangunan abad pertengahannya tentu saja merupakan salah satu alun-alun paling mengesankan di dunia. Legenda mengatakan bahwa alun-alun tersebut merupakan tempat eksekusi publik pada abad ke-15 hingga abad ke-20, dan mereka menaburkannya dengan pasir untuk menjerat darah yang tertumpah di sana. Oleh karena itu, alun-alun tersebut diberi nama Registan, atau Reg berarti pasir dan Stan berarti tempat berpasir. Sejak pendirian pertama Registan Square hingga sekarang, sudah 6 abad, pada akhir abad ke-17, Samarkand mengalami kemerosotan ekonomi yang parah. Status ibu kota diserahkan kepada Bukhara dan para pedagang jalur sutra besar. Baru pada tahun 1875, Samarkand mendapatkan kembali kepentingan perdagangannya di masa lalu. Namun pada tahun 1918, Samarkand kembali menghadapi perubahan. Pemerintah Soviet melarang aktivitas madrasah manapun sebagai sekolah agama. Namun demikian, pemerintahan Sovietlah yang memberikan perintah untuk memulihkan seluruh Registan dan memberinya status monumen bersejarah penting di jalur sutra besar. Pekerjaan restorasi telah berlangsung bertahun-tahun dan selesai tepat sebelum jatuhnya Uni Soviet. Para ilmuwan benar-benar harus mengumpulkan seluruh interior dan eksterior bangunan serta fragmen fasad yang lebih kecil, memulihkan semua elemennya. Pada akhir abad ke-18, Samarkand kembali ke kehidupan normal dengan banyak toko dan fasilitas kecil lainnya dibuka di alun-alun. Pada tahun 1875, alun-alun tersebut diratakan dan diaspal dan kembali menjadi pusat kota besar. Saat ini, berbagai festival, hari libur, dan pertunjukan diadakan di alun-alun. Madrasah-madrasah tersebut kini telah sepenuhnya dipulihkan dan dibuka untuk pengunjung. Ada sejumlah toko yang menawarkan kerajinan lokal yang bertempat di dalamnya. Tepat di belakang Madrasah Serdor berdiri Chorsu Trading Dome, bukti bahwa Registan adalah pusat perdagangan di Samarkand abad pertengahan, abad ke-15, dan dibangun kembali
pada awal abad ke-18. Sekarang, Chorsu Trading Dome memiliki galeri seni, tempat karya seniman dan pematung Uzbekistan dipamerkan. Oke, segitu dulu perjalanan kita di Samarkand. See you at next video. Bye bye.